Saya selama ini merasa termasuk yang tidak mendapatkan pendidikan Islam dan kasih sayang yang cukup dari orang tua. Saya merasa orang tua saya sering hanya menasihati dan menyuruh-nyuruh saja. Jarang sekali saya melihat contoh teladan baik dari mereka. Saya kesal dan merasa terdolimi ketika mereka memarahi saya dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saat ini insya Allah saya sudah memaafkan mereka dan berusaha menerima dan ridho memiliki orang tua yang seperti itu, kasar dan kurang dalam ilmu Islam. Saya juga sedang berusaha untuk mengajak mereka untuk mengaji. Tetapi akhir-akhir ini setelah anak saya mulai besar dan saya rasa sepertinya mulai nakal dan berani melawan saya mulai berkaca bagaimana selama ini saya bersikap kepada anak saya. Dan saya menyadari ternyata saya cukup kasar dan berlaku sedikit otoriter kepadanya. Saya menyesal dan kemudian saya mengingat bagaimana masa kecil saya dulu dengan orang tua. Saya ingin sekali berubah. Tidak ingin anak merasakan hal yang sama, mempunyai masa kecil yang sama. Namun, sepertinya sifat kasar dan mudah marah sudah seakan mendarah daging dalam diri saya. Ketika marah, saya sering tidak dapat mengendalikan diri. Kemudian saya mulai menyalahkan kembali orang tua saya yang mendidik saya dengan kasar. Bagaimana ya Ustadz? Cara agar dapat selalu berlaku kasih sayang dan lemah lembut kepada anak. Saya sayang sekali sama anak, tetapi ketika saya marah, seringkali lepas kendali dan kemudian berkata kasar pada anak. Dan hasilnya anak saya mengikuti dengan berani melawan orang tua, Ustaz. Kalau iya, wong anak sejak kecil melihat orang tuanya ya, jenengan seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan ya, bahwa apa yang dilihat oleh anak-anak kita sejak dini, apa yang didengar oleh anak-anak kita, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita dari orang tuanya, itu akan ditiru. Misalkan kalau kita marah karena kebetulan anak kita mungkin kadang tidak nurut, kemudian mohon maaf, keluar dari lisan kita memarahi anak, oh bocah goblok, keranjingan, nuwun sewu, pekok dan lain sebagainya. Ada tak orang tua yang seperti itu? Ada banyak, mungkin termasuk kita. Itu kalimat-kalimat yang tidak santun dari orang tua. Jangan berdalih, oh saya orang tua, suka hati saya mendidik anak saya. Itu kalimat yang salah. Karena Nabi kita ngendika, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Perkataan goblok, pekok, tolol dan lain sebagainya keluar dari lisan kita, didengar oleh anak kita. Loh, kok bapak saya mengatakan perkataan seperti itu? Kok ibu saya seperti itu? Oh, berarti ini perkataan yang benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin bapak saya ngomong seperti itu. Kalau perkataan itu salah, tidak mungkin orang tua saya ngomong seperti itu. Maka anak merekam. Begitu nanti dalam pergaulannya, bisa-bisa anak itu ketika melihat bapaknya, ibunya tidak pas, misalkan wayah adzan, masjidnya adzan, bapaknya masih main HP. Nah, karena dulu pernah
terngiang-ngiang dalam benak anak saat diperintah orang tuanya ke masjid, anaknya tidak mau, masih asik dengan HP. Bapaknya muni, "Wah, bocah goblok." Lah ketika melihat bapaknya adzan kok gak ke masjid, anaknya langsung terucap, "Oh, Pak goblok." Karena terekam, jangan disalahkan anaknya. Karena mendengar, ya, mendengar dan melihat serta merasakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang diucapkan orang tuanya, anak mendengar. Perbuatan orang tuanya, anak melihat. Perlakuan orang tuanya kepada anak, anak merasakan. Sehingga apa yang dilihat, didengar, dirasa anak dari orang tuanya itu semuanya mengandung pendidikan. Maka kita sebagai orang tua muslim, harus memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau marah, boleh marah, tetapi dikontrol marahnya. Nah tadi tanya bagaimana ya Ustadz biar bisa berlaku kasih sayang. Ya harus ada niatan untuk merubah. Kalau selama ini selalu melampiaskan amarahnya, bahkan mungkin tidak hanya berkata-kata, mungkin anaknya digajuli, dijotosi barang itu. Anak digajuli, dijotosi, digebuki, wis toh yakin nggak akan menjadi baik, nggak akan menjadi baik. Apalagi anak-anak sekarang, malah justru semakin liar kalau anak dididik dengan kekerasan. Anak dididik dengan kekerasan itu enak engko wong tuane dihapusi terus. Kenapa? Karena takut dengan orang tuanya. Misal anaknya ditanya oleh bapaknya, "Wis salat apa durung?" Padahal sudah jam 5 sore. Anaknya tahu, kalau saya jawab belum, pasti bapak marah. Nanti saya dipukul, takut. Sehingga anaknya tahu, oh iki bapakku seneng nek tak jawab uwis kok. Maka anak akan jawab sampun. Oh, ternyata bapaknya seneng. Oh tenan toh, bapakku seneng nek tak apusi. Sekalipun itu bohong. Sehingga anak lebih takut pada orang tua daripada Allah. Sehingga ditanya wis salat apa durung, jane durung ning ngomong uwis. Lebih takut mendapatkan pukulan dari bapaknya daripada mendapatkan siksaan dari Allah kelak. Nah, kalau bapak atau orang tua berlaku kasar, keras pada anaknya, kita mendidik anak itu dengan ketegasan. Boleh tegas, tegas tidak harus kasar. Keras tidak harus kasar, tidak harus menyakiti. Misalkan anak habis main, sampai rumah ditanya, "Dari mana kamu?" "Dari rumah teman." Apa yang dilakukan? Ngerjakan tugas. Tugas apa? Tugas matematika. Karo sapa? Kalih rencang. Pitenanan nopo ora, padahal tenan gitu. Padahal tenan ngerjakan tugas tenan. Dengan temannya, laki sama laki tenanan. Tapi tampaknya karena memang sifat dari orang tua kuwi pengen mencari-cari kesalahan anaknya. Anak wis jawab jujur, orang tua terus ngejar dengan pertanyaan. Kuwi intinya ada orang tua pokoknya dijawab ya, dari rumah teman. Ngopo karo sapa? Karo fulanah. Oh iya toh. Pokoknya pengen anak kuwi salah. Sehingga ngejar dengan pertanyaan terus. Kalau salah baru dipukul, padahal anak dijadikan sansak tinju, sasaran tembak oleh orang tuanya.
pelampiasan orang tuanya penat dalam pekerjaan, penat dalam rumah tangga, ribut wae karo bojone, senggol sasaran anaknya. Anak yang mendapatkan perlakuan dari orang tua seperti itu, dia tidak bisa lagi merasakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dia akan lari dari rumah, akan mencari rasa nyaman di luar rumah. Karena dia menganggap rumahnya itu kalau masuk rumah wis koyo mlebu neraka, panas. Pak galak, Bu galak. Di mata bapak ibunya tidak ada sedikit pun anak itu benar. Guyu salah, ngomong salah, ngene salah, ngono salah, bahkan tidur juga salah. Bocah kok keset turu wae, lumuh ini itu sudah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati anak. Kalau sudah begitu, biasanya anak dia akan nyaman di rumah. Akan nyaman di luar rumah. Karena kalau ketemu bapaknya, ketemu ibunya mung diseneni, wae disalah-salahke terus. Kalau di luar rumah tidak ada yang nyalahke, tidak ada yang marahi, tidak ada yang nyeneni. Maka asik dengan teman-temannya, meski di luar rumah yang dilakukan penuh kemaksiatan, tetapi dia nyaman di situ. Apalagi anak itu ya, punya sifat isbatul zat wa hubbud zuhur. Anak itu punya sifat ingin tampak, ingin diakui, apalagi sudah menginjak remaja. Biasanya dia punya sifat ingin dianggap dewasa oleh orang tuanya. Aku ki wis gede, Pak. Kula niki pun gede. Bukan anak kecil lagi yang setiap saat bisa dipukuli, pun bisa mikir. Dan isbatu zat ingin menunjukkan eksistensinya. Anak itu melakukan sesuatu, itu terkadang ingin dilihat oleh orang tuanya dan ingin diapresiasi oleh orang tuanya. Apresiasi orang tua jangan berlebihan. Karena dan jenengan kan juga pernah punya anaknya. Kadang anak melakukan sesuatu yang tidak manfaat, gambar gaco coret-coretan gak karuan, nyoret-nyoret dinding rumah gak karuan. Itu seringkali anak kita, Pak, Bu, ingin gambarannya di dinding itu dilihat oleh orang tuanya, tujuannya biar diapresiasi. Nah ini tidak, ada orang tua yang banyak juga, wah anak gendeng, anak apa kau tembak diorek-orek ini, ngecete larang dan lain sebagainya, sehingga anak kaget. Maksud hati biar mendapatkan apresiasi dari orang tua karena masih anak, urung ngerti. Ternyata yang didapat malah mata orang tuanya melotot, keluar dari lesannya cacian makian, sehingga anak gemetar ketakutan. Akan terbawa dalam mimpi si anak. Tidur pun ngantek ngimpi orang tuanya yang berwajah bengis, mulutnya kejam, tajam. Ada orang tua yang memperlakukan anak, mendidik anak sejak dini begitu. Ada pula orang tua tanya pada anak iseng-iseng, "Nang, Nduk, cita-citamu apa?" Misalkan anak lanang ditekoni, "Cita-citamu apa?" Karena kebetulan anaknya seneng bal-balan. Kalau pengen jadi pemain sepak bola. Wah, apa cita-cita jadi pemain bal-balan? Ora manfaat blas. Jadi cita-cita itu jadi dokter, jadi pebisnis sukses, jadi insinyur, jadi dosen. Cita-cita jadi pemain bal. Cita-cita anak dihentikan sejak dini dengan penuh paksaan.
dihentikan sejak dini. Padahal anak itu impiannya berbeda-beda. Wong namanya anak. Seiring dengan berkembangnya usia, keinginannya, pola pikirnya akan berganti-ganti terus. Sampai nanti pada usia kematangan. Kalau kecil ditanya cita-citanya mau jadi pemain sepak bola, beri apresiasi, didukung sepenuhnya. Pengen jadi ahli matematika, dukung sepenuhnya. Jangan pernah hentikan cita-cita anak sejak dini. Itu akan mengkebiri anak. Yakinlah bahwa Allah itu membekali setiap anak dengan potensi yang berbeda. Semua anak punya kelebihan, maka orang tua jangan pernah menghina anaknya gara-gara anak punya satu kekurangan di satu bidang. Misalkan biji nilai sekolahnya, entah matematika atau apapun nilainya jelek, jangan dicaci maki, jangan dimaki-maki, jangan direndah-rendahkan, apalagi dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Lawang dibandingkan dengan anak kandungnya yang lain saja, seorang anak itu akan merasakan sakit. Kayak Mbak Yumu kayak lo, kayak Masmu kayak lo, ngene pinter ngene, dadi pegawai, dadi ngene, kowe arep dadi apa? Sudah beruntak anak. Apalagi dibandingkan dengan anak tetangga kayak lo, contonen kayak, fulan kayak, begini. Matematikane 100, fisikane 100, kimiane 100. Oh, kowe serono rene mung bal-balan terus. Itu sakit, anak akan beruntak. Maka bagaimana biar kita berbelas kasih? Pendidikan yang baik sudah ditanamkan di dalam Quran. Anak itu diajak ngomong, jangan diomongi terus. Kalau sudah bisa diajak omong usia remaja, maka anak diajak omong, jangan diomongi terus. Dulu Nabi Ibrahim memberikan pendidikan kepada putranya, yaitu Nabi Ismail, dengan mengajak omong, diskusi, nguwongke. Ya bunayya, dipanggil dengan panggilan penuh cinta, wahai ananda sayang. Nah ini ndak ada orang tua yang kebetulan anaknya kulitnya hireng ngono, orang tuanya ya TKT tega nyeluk teng jeliteng rene nyeluk anaknya dewe dengan kalimat-kalimat panggilan yang tidak menyenangkan, teng jeliteng atau apalah, dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Padahal Nabi Ibrahim memberikan pendidikannya. Ya bunayya, wahai ananda sayang, ini arafil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Lah ini loh kalimat fangdur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Sehingga minta pendapat kepada anaknya, berarti mengajak ngomong anaknya, bukan diomongi. Nabi Ibrahim tidak ngendika, "Hei Ismail rene yo. Kowe ngerti tau bapakmu iki seorang rasul? Kowe ngerti kuwi apa ora?" Dan kowe yo ngerti tau nek seorang rasul ki mimpine kuwi wahyu, ilham, mesti bener. Nah, ndek ini bapakmu itu sare. Mimpi bapakmu diperintah nyembelihmu. Wis serasah kokean ngomong wis rene mapano tak beleh. Itu namanya ngomongi. Tetapi Nabi Ibrahim dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, anak satu-satunya pada waktu itu, kok tiba-tiba datang dalam mimpi, beliau diperintah untuk menyembelih anak yang sangat-sangat dicintai. Karena Nabi Ibrahim seorang rasul dan tahu bahwa itu mimpi seorang rasul itu benar, datang pada anaknya, wahai ananda sayang, sesungguhnya aku kemarin mimpi bahwa dalam tidurku aku diperintah menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim nguwongke anaknya,
Jadi ngajak omong anaknya, minta pendapat anaknya. Maka tidak ngomongi terus. Kalau anak sudah remaja, itu sudah saatnya. Pendidikan yang diberikan adalah mengajak anak diskusi. Karena anak itu terkadang di usia-usia seperti itu pengen pendapatnya itu juga dianggap benar oleh orang tuanya. Dari kecil disalahke terus belas seranek benere. Ketika anak sudah menginjak fase-fase untuk bisa diajak ngomong, anak itu jane pengen mengutarakan pendapatnya. Dan satu saat pengen juga diakui oleh orang tuanya. Oh iya, bahwa pendapatmu ini betul. Sehingga diuwongke. Nah, maka diajak omong, ya, diajak omong. Anak keliru, itu diajak omong. Mengarahkan kepada agama Allah kepada anak itu diajak omong. Sesekali boleh diomongi, namun jangan diomongi terus. Sekali diajak omong, diajak omong ya. Misalkan, nang, kowe dolan kuwi ya oleh. Ning ya aja dolan terus, nang. Jangan dolan terus. Kamu main boleh dengan temanmu, tapi teman yang baik. Kamu boleh main dengan teman-temanmu, tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Piye kira-kira nek kamu pas main dengan temanmu melakukan satu perbuatan dosa, tiba-tiba Allah panggil kamu, piye nang kira-kira kuwi engko. Lah itu diajak omong. Kira-kira hal semacam itu Allah seneng apa tidak? Kamu melakukan satu perbuatan dosa, diajak omong dengan baik. Nah, maka yang dilihat anak, yang didengar anak, yang dirasakan anak dari orang tuanya itu akan direkam dan dijadikan sebagai pendidikan serta pengajaran bagi anak. Lah untuk bisa berkasih sayang, maka jenengan harus berusaha merubah. Tidak mungkin Allah merubah sifat jenengan yang kasar, melampiaskan emosi dengan ujuk-ujuk, itu tidak mungkin kalau jenengan tidak ada niatan merubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Kalau jenengan tidak berusaha merubah dari pemarah menjadi pemaaf, menjadi penyabar, ya selamanya akan pemarah. Kalau marah selama ini terus melampiaskannya, kalau tidak mau, tidak ada keinginan kuat dari dalam diri untuk merubah sehingga tidak melampiaskan amarahnya, ya selamanya akan melampiaskan amarahnya kepada anak. Selamanya itu, karena tidak ada niatan, tidak ada keinginan merubah. Ya, selain itu, doa kepada Allah, mohon kepada Allah, mohon kebaikan untuk diri dan keluarga. Mohon anaknya dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Sebelum anaknya soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Sebelum anaknya musleh, orang tuanya harus musleh dulu. Jangan isoi mengangkon tapi tidak bisa ngelakoni. Wayah ke masjid anak itu uprak-uprak, malah bapake dengan tenang-tenang sibuk dengan urusannya, urusan dunianya. Anaknya tanya, lah bapak mboten ke masjid? Kowe iki cah cilik ngerti apa? Wis kono mangkat tok. Cah cilik ngerti apa? Ternyata anaknya melihat orang bapak-bapak milenial ini ternyata, bapak saya juga main game online. Ora ke masjid tiba-tiba lagi mabar dengan teman-temannya. Bapak-bapak milenial ini loh, main game online. Anaknya yo mudeng, ternyata bapak saya sedang main game online. Pantesan hanya nyuruh ke masjid, pengen anaknya dadi wong soleh, tetapi tidak ingin dirinya sendiri juga menjadi orang baik. Jane wong tua itu ya sadar kok, meskipun dia itu para pemabuk itu, preman-preman, tukang mabuk, tukang judi, itu ya sadar betul kok,
Kalau anaknya ikut minum, wih ya nesu kok, marah kok. Ikut judi, banyak orang tua yang marah, meskipun dia juga seorang penjudi. Tidak sedikit orang tuanya yang tukang mabuk, tukang judi, nyekolahkan anaknya ke pondok pesantren itu tidak sedikit. Dia tidak kepingin anaknya podo DWE, maka disekolahkan ke pondok pesantren. Dia sadar tidak bisa mendidik anaknya mengenalkan pada Islam dengan baik, maka dipilihkan tempat sekolah yang mana di situ mendapatkan pendidikan Islam secara baik. Dia sadar, neng sulit untuk berubah, karena belum ada niatan, belum ada keinginan. Namun demikian, dia menyadari jangan sampai anak saya berperilaku seperti saya. Jadi tempatkan di tempat-tempat yang baik. Ya, maka berubah dulu ya, berubah. Pemarah menjadi penyabar. Kalau marah melampiaskan sekarang, ya sekarang kalau marah usaha untuk ditahan. Dan kita tahu bahwa kadhimul ghaid, menahan amarah, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, ada lagi.